Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai cara memasang atau flash Android 14. Untuk device yang sedang saya gunakan di sini adalah Pocophone F1, di mana bawaan dari pabriknya itu mentok di Android 10. Sekarang saya sedang menggunakan custom ROM Nusantara Android 13. Adapun untuk ROM Android 14 yang bakalan kita bahas pada video kali ini adalah Derves OS Android 14 tentunya ya. Untuk filenya saya simpan di kartu SD supaya lebih mudah. Kemudian kita bakal lihat aja ya ukuran dari Derves OS 14 official. Berarti ini Android 14 ya. Sekitar 1,73 GB untuk ukurannya. File lainnya yang dibutuhkan adalah disable force encryption ya, supaya untuk penyimpanan internal pas di custom recovery TWRP-nya nanti bisa terbaca. Kemudian butuh juga ya firmware lastless version sesuai dengan device-nya masing-masing. Misal di sini saya menggunakan Pocophone F1 Beryllium, berarti lastless firmware-nya itu versi 12.0.3 Android 10. Langsung aja kita ke cara pemasangan. Teman-teman juga mungkin sudah pada tahu ya, syarat yang diperlukan untuk memasang custom ROM itu pertama device-nya harus sudah di UBL, kemudian yang kedua device-nya harus sudah terpasang custom recovery. Adapun untuk root itu sifatnya opsional, mau di root ya silahkan, nggak juga tidak apa-apa ya, karena syarat dari memasang custom ROM itu tidak perlu atau tidak mesti di root. Langsung aja di sini kita masuk aja ke custom recovery-nya masing-masing. Masuk ke bagian advanced, kemudian kita langsung aja ke recovery. Oke, sudah di custom recovery-nya ya. Di sini saya menggunakan TeamWin Recovery Project atau TWRP. Untuk step yang pertama, ini sama aja sih ya. Mayoritas atau kebanyakan memasang custom ROM seperti ini. Masuk terlebih dahulu aja ke bagian wipe, kemudian advanced wipe, dan lakukan wipe 5. Ada Dalvik, kemudian chat, sistem, vendor, dan data. Karena di sini kita bakalan menggunakan ROM Android 13 ke atas, berarti untuk sistem exe-nya juga di sini kita harus di checklist. Kalau sudah, tinggal swipe aja, tunggu hingga prosesnya selesai. Kalau sudah seperti ini, kita tinggal klik aja yang ada di tengah ini ya untuk masuk ke home-nya. Kemudian ke install dan select storage terlebih dahulu karena tadi untuk filenya itu disimpan di kartu SD. Tinggal dicari aja ya, untuk filenya itu ada di My Files, kemudian Pocophone F1. Pertama kali kita bakalan install terlebih dahulu untuk firmware-nya. Tinggal di swipe aja ya, tunggu hingga proses instalasi atau flash dari firmware-nya selesai. Lakukan wipe cache and Dalvik-nya terlebih dahulu. Kalau sudah, kita masuk kembali lagi ke install dan bakalan menginstal dari custom ROM Derves OS-nya. Oke, kita bakalan langsung aja swipe ya, tunggu hingga prosesnya selesai. Di sini bakalan lumayan agak lama karena ukurannya juga 1,73 GB. Sudah selesai ya untuk pemasangan dari ROM Derves OS Android 14-nya. Jangan lupa ya, biasakan wipe cache and Dalvik-nya terlebih dahulu. Kalau sudah, di sini kita masuk dulu aja ke reboot, kemudian recovery. Apakah TWRP-nya masih ada permanen atau tidak? Sip, untuk TWRP-nya di sini masih ada. Kita swipe terlebih dahulu aja. Kemudian lakukan format data. Masuk ke wipe, kemudian format data dan tuliskan aja yes seperti ini, lalu checklist. Kalau sudah, tunggu ya hingga formatting data atau format datanya selesai. Nah, di sini udah successful, masuk kembali lagi aja ke home. Kemudian mount terlebih dahulu ya untuk semua partisinya di bagian internal storage-nya. Kalau sudah, kita masuk ke install dan select storage, kemudian cari untuk file DFE-nya supaya penyimpanan di internalnya itu bisa terbaca atau masih terbaca ya. Oke, kita tinggal langsung aja di sini swipe, tunggu hingga prosesnya selesai. Kemudian wipe cache and Dalvik-nya terlebih dahulu. Ya, kalau sudah seperti ini, kita tinggal langsung aja reboot sistem.
Tunggu ya hingga masuk ke home screen atau sistem dari device-nya. Oke, di sana sudah ada ya untuk boot animation Derface OS-nya. Berarti kemungkinan besar kita berhasil ya untuk memasang dari Android 14-nya. Tinggal nunggu aja hingga masuk ke setup device-nya. Oke, sip ya, sudah berhasil. Di sini kita disuruh setup terlebih dahulu aja untuk device-nya. Mungkin saya bakalan setup terlebih dahulu ya, teman-teman. Nanti kita bakalan bertemu di first impression Android 14 ini. Sudah selesai ya setup device-nya. Kita bakalan lihat atau first impression terlebih dahulu mulai dari tampilan quick setting-nya. Kalian bisa menambahkan atau menurunkan quick setting sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Ada yang terbaru ya di tampilan internet. Biasanya untuk internet ini dipisah antara data seluler dengan wifi-nya. Sekarang di Android 14 sudah digabung ya atau disatukan antara data seluler dengan wifi ini. Adapun tampilan secara keseluruhan dari quick settingnya ya sama-sama aja atau mirip dengan base OSP Android 12 dan Android 13. Jadi belum ada perubahan yang signifikan dari tampilan quick settingnya. Lanjut ke bloatware atau aplikasi bawaan. Pertama dari GApps-nya ya, mulai dari Chrome, My Files, Foto, Google, Jam, Kalender, Kalkulator, kemudian Kontak, Pesan, Play Store, dan Telepon. Jadi kebanyakan di sini untuk bloatware atau aplikasi bawaannya itu dari GApps. Adapun untuk bloatware dari ROM-nya ya hanya ada kamera dengan setelan. Dan di bagian setelan juga ternyata tidak ada fitur kustomisasi dari ROM-nya. Mungkin ini masih versi alpha, jadi belum ditambahkan untuk kustomisasi Derface OS-nya. Oke, nanti kita bakalan lihat aja ya di next update-nya apakah bakalan ditambahkan atau tidak. Kita masuk ke penyimpanan sekarang. Android 14 ternyata sistemnya hanya menggunakan 11 GB aja beserta dengan bloatware yang tadi 500 MB-an. Total ya sekitar 12 GB dari 128 GB yang terpakai hanya 12 GB ya. Jadi sangat-sangat ringan banget kalau menggunakan custom ROM. Sekarang kita masuk ke tentang ponselnya, kemudian ke versi Android. Untuk ROM-nya ya Derface OS 14 official masih alpha ya, jadi mungkin belum ditambahkan untuk fitur kustomisasinya. Untuk versi Android-nya di sini udah work 100% Android 14 untuk Pocophone F1 device jadul keluaran 2018 masih dapat updatean Android 14 menggunakan custom ROM. Jadi ini ya keistimewaan dari device yang sudah dioprek. Jadi bisa upgrade Android sampai versi yang terbaru. Seperti itu aja ya teman-teman untuk pembahasan kali ini. Adapun untuk lanjutan atau fitur-fitur lainnya nanti di next aja ya. Kalau sekarang saya juga belum explore atau melihat fitur-fiturnya lebih lanjut. Semoga bermanfaat aja untuk pembahasan kali ini. Jikalau kalian suka silahkan di like. Jikalau tidak suka ya tinggal dislike aja. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.